Kebijakan ekspor benih lobster menjadi pro kontra di era Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Banyak yang menyebut kebijakan ekspor benih lobster dapat mengganggu atau mengakibatkan kepunahan lobster di tanah air. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mencabut larangan ekspor benih lobster era Susi Pujiastuti. Pencabutan aturan era Susi ditandai dengan peraturan menteri yang baru tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah Republik Indonesia. Sementara beberapa pengamat menyebut sebaiknya ekspor benih lobster yang dibatasi dan lebih fokus mengembangkan budidaya dalam negeri. Indonesia memiliki potensi benih lobster yang melimpah. Jika tidak diperhatikan pengendaliannya, eksploitasi benih lobster akan terjadi, dikhawatirkan mengakibatkan kepunahan lobster di tanah air. Tim Liputan, Berita 1. Dan untuk mengetahui suasana terkini di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, kita bergabung dengan Sirena Graciela dan juru kamera Maximilanus. Sirena, apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait siapa saja pejabat KKP yang diperiksa saat ini? Ya, Anggita dan juga pemirsa, sayangnya hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut dan lebih jelas begitu dari pihak KPK maupun juga dari pihak Kementerian KKP, di mana hal ini juga terkait dengan siapa saja pejabat KPK yang sudah KKP maksud kami yang sudah ditangkap begitu dan juga saat ini tengah diperiksa oleh KPK. Namun menurut informasi yang kami dapatkan terakhir bahwa untuk pejabat yang ditangkap oleh KPK, yaitu pejabat KKP ini ada sejumlah total 25 orang begitu. Yang jelas hal ini termasuk dengan Menteri KKP atau Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu Edi Prabowo beserta istrinya begitu, Anggita. Dan Anggita, sebagai informasi bahwa saat ini untuk situasi dan kondisi begitu di kantor pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat tertutup begitu, di mana untuk aksesnya juga diperiksa dengan ketat untuk setiap kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 yang ingin memasuki ke kantor pusat gedung KKP ini juga diperiksa begitu oleh petugas keamanan di tempat begitu. Jadi kalau ingin masuk begitu sangat ketat begitu di sini dan juga sangat tertutup, Anggita. Ya, Sirena, kebijakan Menteri Edi Prabowo yang mencabut larangan ekspor benih lobster ini menjadi sorotan. Lalu apa sebenarnya yang melandasi kebijakan ini yang dikatakan dapat merugikan Indonesia? Ya, Anggita, betul sekali bahwa kebijakan ekspor benih lobster memang sempat menjadi polemik dan juga sempat menimbulkan pro dan kontra begitu di kalangan masyarakat. Bahkan padahal di masa Menteri KKP sebelumnya, yaitu Menteri Susi Pujiastuti, waktu itu ia melarang praktik dari ekspor benih lobster ini, di mana hal ini tertuang pada Peraturan Menteri KKP nomor 56 tahun 2017 tentang penangkapan lobster yang melarang perdagangan benih lobster dan lobster berukuran kurang dari 200 gram untuk dikirim ke luar negeri. Hal ini dikarenakan Susi Pujiastuti melihat bahwa ekspor benih lobster mengurangi kesempatan nelayan dan pengembang lobster nasional dalam menaikkan nilai tambah lobster serta untuk hasil pendapatannya. Sehingga ekspor benih lobster ini dilihat hanya dilakukan demi keuntungan eksportir untuk mengekspor benih lobster ke negara-negara lainnya. Namun hal ini berbeda apabila dibandingkan dengan Menteri KKP saat ini, yaitu Edi Prabowo, di mana untuk aturan larangan ekspor benih lobster ini dicabut melalui Peraturan Menteri KKP nomor 12 tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah negara Republik Indonesia, Anggita. KKP sebelumnya memang sempat mengklaim bahwa dengan adanya peraturan menteri yang baru ini dapat menguntungkan nelayan, pembudidaya, pelaku usaha, dan negara.
Walaupun begitu, tetap ada beberapa syarat begitu yang tercantum pada peraturan menteri ini apabila ingin mengekspor benih lobster. Seperti untuk kuota dan lokasi penangkapan benih-benih lobster harus sesuai dengan hasil kajian dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan atau Komnas Kajiskan. Lalu eksportir harus melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat di sekitar daerah tersebut, dan ekspor benih lobster harus dilakukan melalui bandara yang telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang karantina ikan. Dan yang terakhir, Anggita, bahwa benih lobster juga harus diperoleh dari nelayan kecil yang sebelumnya juga sudah terdaftar dalam kelompok nelayan di lokasi penangkapan tersebut. Kembali ke Anda di studio, Anggita. Baik, Sirena, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan Sirena Graciela dan juru kamera Maxi Milanus langsung dari Gedung KKP Jakarta Pusat.